Saudara, ada yang bertanya kepada saya, apakah boleh seorang pendeta menggunakan mimbar gereja untuk mengkampanyekan capres-cawapres tertentu atau mengkampanyekan partai politik atau apapun ya, saudara, semua yang berbau politik. Saya menjawab dengan tegas bahwa itu tidak boleh ya, mutlak tidak boleh. Kenapa saudara? Karena mimbar gereja adalah tempat untuk memberitakan firman Tuhan, membahas firman Tuhan, mengupas, menjelaskan firman Tuhan kepada jemaat, bukan tempat untuk mengkampanyekan hal-hal lain selain daripada pemberitaan firman Tuhan. Nah, lain halnya kalau seorang pendeta itu menyuarakan politik secara moral di mimbar gereja, itu boleh. Misalnya memberikan kritikan-kritikan atau masukan-masukan kepada program atau proyek pemerintah ya, yang mungkin perlu dikritisi atau diberi masukan-masukan, atau mungkin menyatakan dukungan secara terbuka terhadap proyek-proyek tertentu yang memang itu mensejahterakan rakyat. Ya, saya pikir tidak apa-apa saudara ya. Jadi politik moral ya, menyuarakan hal-hal yang merupakan suara untuk kebaikan, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua. Nah, pendeta boleh ya. Tetapi kalau secara khusus berkampanye, mengkampanyekan partai politik tertentu, mengkampanyekan salah satu caleg tertentu, atau mengkampanyekan capres, cawapres tertentu, atau mengkampanyekan wali kota atau bupati atau gubernur tertentu, itu tidak boleh dilakukan. Ya, di mimbar gereja, saudara. Jadi memang mimbar gereja adalah tempat membahas firman Tuhan. Dan kalau nanti membahas aspek politik secara moral, itu harus ada basis firman Tuhannya, harus ada basis teologi yang ketat, ya, yang kita mau sampaikan di situ. Jadi itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, ada bahaya kalau seorang pendeta itu menggunakan mimbar gereja untuk mengkampanyekan partai politik tertentu, atau mungkin sekarang mengkampanyekan capres-cawapres tertentu. Mengajak jemaat, ayo coblos cawapres A atau B atau C begitu ya. Itu berbahaya, saudara, karena itu bisa menimbulkan perpecahan di kalangan jemaat. Saudara perlu ketahui bahwa tidak semua jemaat itu, saudara, sama pilihan politiknya. Ada perbedaan-perbedaan pilihan politik. Nah, ketika seorang pendeta di gereja itu menyerukan coblos si A atau si B begitu ya, maka di bawah bisa terpecah belah, saudara. Karena pilihan partai politik, ya, pilihan politik daripada pendeta belum tentu sama dengan jemaat, saudara. Kecuali kalau pendeta itu mau memberikan pendidikan politik kepada jemaatnya. Ya, bolehlah dari mimbar dia menyerukan bagaimana harus memilih, kriteria-kriteria pemimpin yang baik yang harus dipilih. Nah, itu dibahas secara umum, saudara. Tidak boleh secara eksplisit menunjuk kepada si A atau si B. Jadi ya bahas saja kriteria yang umum ya, pemimpin yang baik itu seperti apa, yang pantas jadi presiden itu seperti apa, misalnya Pancasilais, dia menjunjung tinggi kebinekaan ya, menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi keberagaman ya, tidak diskriminasi terhadap minoritas dan lain sebagainya. Itu boleh. Itu boleh diajarkan dari mimbar gereja, tetapi dengan dasar teologis dan dengan dasar Alkitab yang ketat, ya, yang berbobot begitu. Jadi saudara, sekali lagi ya, kalau seorang pendeta mengkampanyekan salah satu caleg atau capres tertentu atau partai politik tertentu, itu bisa terpecah belah jemaatnya, dan ini sangat berbahaya. Dan tugas pendeta bukan untuk memecah belah jemaat. Tugas pendeta adalah mendidik jemaat, berkhotbah, mengajar kepada jemaat sehingga mereka boleh bertumbuh imannya, semakin menjadi serupa dengan Kristus, dan mereka menjadi jemaat-jemaat yang juga nanti memberitakan Injil, yang kalau mempunyai pemahaman dalam derajat atau tingkat tertentu, mereka boleh mengajar orang lain juga, saudara. Itu tugas pendeta, ya, mempertumbuhkan gereja, mempertumbuhkan iman jemaat, menjalankan proyek-proyek atau program-program gereja yang betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Alkitab. Bukan mengkampanyekan
partai politik atau capres atau caleg tertentu. Saya pikir itu yang bisa saya bahas di sini, saudara. Dan besok saya akan kembali membuat satu video yang secara khusus membahas mengenai capres terbaik itu seperti apa. Nah, nanti kita akan membahas satu-satu ya. Saya pikir ini penting untuk orang-orang Kristen bisa nanti mempunyai satu pegangan ketika mencoblos. Tetapi saya tentu tidak akan berkampanye.